Jadi sebetulnya begini, ketika kita mendapatkan tema apakah perjanjian baru itu adalah firman Tuhan, saya sebetulnya ingin mengerucut ke sana. Tetapi Bang Edi terlalu banyak mempertanyakan apakah autentifikasi Al-Quran dan keanehan-anehan yang didapati oleh Bang Edis itu bisa dinyatakan adalah apakah Al-Quran itu masih pantas disebut kitab suci. Saya sudah menjawabnya. Al-Quran itu tidak semata-mata biografi para nabi selengkap-lengkapnya. Apa yang diharapkan kita ada dari sana. Justru kita yang harus terdikte oleh wahyu Allah. Kenapa? Hikmah dalam perjalanan kaum-kaum sebelumnya, bangsa Yahudi, bangsa Israel, telah bersungut-sungut, telah tegak tengkuk, membunuh para nabi, dan mempertanyakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa. Itu hikmah bagi kita. Bang Don. Oh, iya Bang. Bang Don, perjanjian baru itu jangankan firman Tuhan, perkataan Yesus aja bukan. Nah, itu dia. Betul. Iya. Coba tanya. Apakah Zulkifli ingin maju menggantikan Bang Don? Oh, kau bukan lawan saya, Edis. Kau lawan dengan ayam saya, cocok. Edis, kalau anak saya ada di depan kamu yang usia 3 tahun, terus suruh kamu baca Quran, paman bacain Quran dong, paman. Kamu bisa nggak baca? Nah, bisa nggak? Nggak. Jawab dulu, belut. Bisa nggak kau jawab pertanyaan anak saya itu? Gimana? Paman. Kakek, bisa nggak bacakan saya Al-Quran dong, surah Al-Baqarah ayat 102, bisa nggak Om? Kakek, bisa nggak? Jawaban kamu apa, Des? Kenapa nggak bisa? Des. Suaranya nggak kedengeran Bang Edis. Ya, jadi Bang Don, kalau kitabnya Edis itu perjanjian baru itu jangankan firman Tuhan, duduk sebagai sabda Yesus aja kagak. Itu kesimpulan dari saya. Jadi jangan mau diputar ke Al-Quran, jangan. Tetap aja water situ. Minta kapan Yesus bertemu Lukas, mengucapkan Tepolius yang mulia. Banyak orang yang menyusun berita-berita tentang kita. Coba tanya si Edis itu, kapan Lukas bertemu Yesus? Ini berbicara mengenai sabda Yesus aja dulu. Jangan duduk sebagai firman Tuhan. Sabda Yesus. Kapan Yesus mensabdakan Lukas 1 nomor 1? Itu aja dulu, coba tanya. Kapan Bukhari ketemu Muhammad? Betul, itu dijawab dulu Bang. Saya itu akan banyak pertanyaan sebetulnya dari tadi itu. Cuma apakah orang yang mengkisahkan sesuatu harus bertemu dengan dia? Bukhari nggak pernah ketemu Muhammad, tapi dia menceritakan riwayat Muhammad banyak. Muhammad bilang begini, Muhammad bilang begitu, diriwayatkan Bukhari. Anda nggak pernah cerita. Metodologinya jelas. Kalau hadis, justru PB itu disetingkatkan hadis pun itu indikasinya maudhu. Karena apa? Sanadnya tidak jelas. Siapa yang mewartakan? Saya bilang Bang Don, itu kita debat kusir Bang Don. Bukan debat kusir, parameter harus jelas. Kan Anda tuh memperbandingkan Al-Quran, berpertanyakan Al-Quran. Kita ini banyak pertanyaan yang sebetulnya akan menampar Anda sendiri. Coba sekarang dijelaskan. Lukas 1 ayat 1 itu persaksian siapa, namanya siapa, begitu. Ditulis oleh siapa, Lukas bertemu dengan Yesus kapan, itu silakan diterangkan. Silakan diterangkan. Bentar. Saya buka dulu ya. Saya ngatur ini dulu, ngatur YouTube saya dulu ya. Coba yang lain dulu nggak apa-apa. Bertanya dulu. Saya bacakan ya. Nih, Lukas 1 ayat 1. Teofilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Banyak orang itu jamak. Peristiwa-peristiwa itu lebih dari satu. Jamak juga. Ya. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Kita, Teofilus dan Lukas. Siapakah Teofilus? Siapakah Lukas? Nanti dijawab. Oleh mereka. Mereka ini siapa namanya? Dari semula sejak kapan? Adalah saksi mata. Saksi matanya siapa ini? Dan pelayan firman. Karena itu setelah aku, nah ini kan konklusinya nih, aku menyelidiki, berarti penyelidikan nih segala peristiwa itu berdasarkan apa? Berdasarkan balik lagi di ayat 1 di ayat 1-nya. Penyelidikan terhadap suatu berita yang disusun tentang banyak peristiwa yang telah terjadi, ya kan? Yang disampaikan oleh siapa? Mereka. Mereka ini siapa, Bos? Dari semula adalah saksi mata. Begitu. Silahkan saksi mata mau saksi palsu, mau saksi itu kita di sana aja begitu loh pertanyaannya.
Saya ingin confirm dulu nih Lukas 1 ayat 1 nih. Ya kan? Nah, ini silakan dijawab. Kenapa? Karena hadis ini konklusinya adalah penyelidikan dari segala peristiwa. Begitu loh. Penyelidikan berarti bukan firman Tuhan. Ya. Halo, gimana? Bang Don, jadi jangan pernah menyamakan hadis dengan Bible. Bible itu udah ada sanadnya. Hanya kata bapak-bapak gereja gitu aja. Jadi percuma. Iya, siapa itu? Iya. Saya Naja Media. Oh, Ustaz. Iya. Pengennya begitu ya sebetulnya. Cuman kan kalau hadis sudah jelas ya. Sependek pengetahuan saya, hadis sahih, hadis dhaif, hadis mutawatir, ahad itu ada metodologinya dan ada orang-orangnya begitu loh. Nah ini kita tanya makanya ke Bang Edis, silahkan diterangkan karena ini perjanjian baru yang diimani oleh Bang Edis sebagai firman Tuhan. Bang Dan, Lukas 1 ayat 1. Ya. Abangku, kalau Lukas 1 pasal 1 bahkan karangan Lukas 1 kitab itu tidak sampai pemberitaannya pada sumber yaitu Yesus, maka keseluruhan satu kitab itu maudhu kalau dalam ilmu hadits. Nggak bisa dijadikan sebagai rujukan untuk dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Nggak bisa. Saya lagi ngomong sama teman saya, bukan sama kau. Belut. Diam. Selamat malam. Ya, jadi gitu, Bang Don. Betul. Kalau hadits itu kan, misalnya Rasulullah Muhammad SAW bersabda. Nah, kita harus ikutin. Ini informasi dari mana sampai kepada Rasulullah. Itu tangga sanadnya jelas, ada critical sanad. Nah, kalau ini Lukas berkata, Yesus kayak ini Lukas dapat informasi dari mana? Si fulannya siapa? Si fulan ini ketemu dengan siapa? Yang ketemu dengan siapa ini jumpa dengan di mana? Dengan siapa dia jumpa? Terus dengan siapa lagi dia jumpa? Terus sampai kepada Yesus. Kan Yesus sang firman. Jadi dia yang harus menjadi sumber. Karena dalam Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus menyampaikan firman yang dulu di depan Yesus itu harus si A, si B, si C ketemu dengan si Z baru bertemu dengan Lukas. Nah, itu harus jelas. Kalau tidak, maudhu. Itu berita yang tidak bisa dijadikan sebagai kebenaran. Demikian, Bang. Baik, iya. Baik, nggak apa-apa. Saya lagi tidak bicara sama kau. Kok dikeroyok pula kau? Bukan maudhu, Ustaz Zuma. Kalau ada yang lebih parah dari maudhu, itu bisa dipakai kok. Iya, surat kabar robek. Gimana, admin? Apakah saya dikeroyok? Nggak apa-apa kalau saya dikeroyok, nggak masalah. Ya, diterangkan, Bang Edis. Edis, kau baca kitabku aja nggak bisa. Lo kau minta dikeroyok. Gila kau ini. Belum nih, admin. Tadi bilang Jawab ya. Sekarang sesi tanya jawab aja yang mau Baik, jawab. Saya jawab pertanyaan. Silakan Resen yang mau bertanya untuk partisipan. Sebelum pertanyaan pertama. Silakan. Ini santai kok. Masalah maudhu dan lain sebagainya. Jadi Zulkifli M. Abbas mengajukan satu pertanyaan sebenarnya yang Bang Edi, suaranya nggak kedengeran. Saya udah jerit-jerit loh, karena kalian pakai peralatan canggih. Hah? Kayaknya didekatkan ke mulut. Ini udah saya deketin ke mulut loh. Nah, ini udah jelas, Bang. Silakan, lanjut. Saya bahkan udah jerit-jerit loh di sini. Apa gara-gara ini tadi aja. Sekarang udah jelas. Oke, baik. Yang penting jangan disetting dari sana, dikecilin suara saya loh. Nggak bisa. Enggak lah. Jadi Zulkifli Abbas mengajukan satu pertanyaan yang bagus, tapi bagusnya itu untuk klaim sendiri. Dikatakan begini, kapan Lukas ketemu sama Yesus? Nah, itu akan saya balikan juga dengan pertanyaan begini, kapan Bukhari ketemu Muhammad? Apakah karena seseorang tidak pernah ketemu, lantas dia mengatakan dia tidak bisa meriwayatkan sesuatu dari seseorang? Bukhari tidak pernah ketemu Muhammad. Itu pertanyaan konyol itu. Ayo saya jawab ya. Ini nih, dikeroyok lagi kan. Saya padahal belum ini loh. Beginikah cara memuliakan tamu di dalam Islam? Itu dijawab saja ya. Diam. Saya sedang menjawab loh. Saya sedang menjawab ini. Ya? Jadi gini, tidak bertemu bukan berarti dia itu tidak bisa menginformasikan sesuatu tentang seseorang. Nah, masalahnya Lukas itu hidup sejaman dengan Yesus. Dia hidup sejaman dengan Paulus. Sehingga informasi dia terhadap Yesus itu lebih akurat ketimbang Bukhari yang jauh sama Muhammad. Bahkan kalau kita baca hadis, katanya. Ya, menurut si A, menurut si B, menurut si C. Ini ada rantai kalau di dalam Islam dikatakan sanad. Maaf, saya batuk. Ada sanad. Sanad itu membuktikan jauhnya
periwayatan itu ketika periwayatan itu sedang diriwayatkan. Tapi kalau saksi mata itu tidak perlu katanya. Karena saksi mata, Lukas itu saksi mata. Jadi nggak perlu katanya. Contoh ya. Saya kalau mau meriwayatkan anak saya, nggak perlu katanya. Karena saya saksi mata. Gitu loh. Saya nggak perlu kata si B, kata si C, kata si D, kata si D, bahwa anak saya begini. Nggak perlu. Nih Bang, sorry saya potong nih. Ini kita jangan keluar dari ayat aja. Sementara Lukas pun mendapatkan apa yang dia tulis dan itu dinyatakan sebagai surat Lukas disampaikan oleh mereka. Nah ini kan masalahnya mereka ini siapa? Bukan saksi mata. Saksi mata udah ditulis kok dikatakan. Yang dari pertama adalah saksi mata dan pelayan firman. Saksi itu mata. Itu siapa? Mereka kan banyak orang. Iya, tidak termasuk Lukas berarti. Kata siapa? Tidak termasuk Lukas. Kata siapa? Dibaca aja Bang, Lukas 1 ayat 1. Yang jelas ya. Lukas meriwayatkan, saya bacakan. Theophilus yang mulia, saya hafal itu, saya bacakan ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha ya menyusun satu peristiwa yang selama ini kita dengar. Sehingga saya, setelah saya menelitinya secara teliti, bijaksana, dan cermat, saya memutuskan untuk membukukannya secara teratur bagimu. Supaya engkau mengerti bahwa apa yang selama ini engkau dengar adalah benar. Ya, dari para saksi. Gitu. Nih saya bacain aja. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Dari semula adalah saksi mata. Saksi mata ini siapa? Mereka. Dan pelayan firman. Oleh karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya secara teratur. Begitu. Secara teratur. Dengan teratur bagimu. Begitu loh. Oke, jelas kan? Jadi jelas ya, buku Lukas asal usulnya jelas. Saya tanya sama Anda, Quran dari mana? Kalau Anda baca Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, nih, kan? Nah, ini takut ini. Takut ditanya nih. Saya nggak dapat keterangan langsung dipotong. Lukas ini adalah saksi mata, nggak ada. Kembali ke tema ya, maaf ini saya mute dulu. Soalnya ini ada yang mau bertanya ini dari silakan. Dari Pak Ustadz Wafi, silakan Pak Ustadz Wafi pada bertanya. Ya, jadi mute Ustadz. Bisa didengar? Nah, bisa. Ya. Nah, tadi ya, ini pertanyaan sangat konyol tadi itu ya. Pernyataan sangat konyol menyamakan Lukas Yesus dengan Imam Bukhari dan Nabi Muhammad. Dan dia seolah-olah menyalahkan sistem periwayatan dengan sanad. Padahal al-isnadu minad-din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad bagian dari agama, andaikan tak ada sanad maka orang akan berkata semaunya. Sekarang saya tantang jenengan, ya, sampaikan satu ayat dari Lukas, sampaikan ayat itu periwayatannya dari Anda sambung sampai Lukas. Saya bisa menyebutkan 18 hadis dari saya sampai ke Rasulullah. Ayo. Silakan Bang Edis, jangan ke Al-Quran lagi ya. Silakan. Ya, kita sampaikan di sini. Saya takut banget kalau saya megang. Tidak pernah. Bukannya takut sesuai dengan tema. Temanya Bang Edis ya. Karena ya, sampaikan satu ayat Lukas yang Anda dapatkan dari bapak-bapak gereja, terus sanadnya sambung sampai ke Lukas bahwa itu benar-benar pernyataan Lukas. Nanti saya sampaikan satu hadis yang seimbang itu dari saya sampai ke Rasulullah, dan itu sudah termaktub dalam kitab-kitab para ulama. Monggo. Silakan. Ini saya bisa jawab nggak ini? Kalau saya jawab dipotong terus, kayaknya takut banget ini. Bukannya takut, sesuai dengan tema aja. Sekarang jawab. Makanya saya kasih kesempatan nggak menjawab. Ya silakan, tapi jangan keluar dari tema ya, bahas Al-Quran sesuai pertanyaan Pak Ustadz Wafi aja. Dia kan bilang bahwa saya membanding. Coba diulangi lagi pertanyaannya, takut nanti lupa lagi. Ya. Dari Ustadz Wafi, coba. Bahwa saya menyamakan. Pertanyaannya. Pak Ustadz Wafi tadi pertanyaannya apa katanya Pak Ustadz Wafi? Gimana nih? Kalian nanya, saya mau jawab, tapi bukan diulangi dulu. Nah, ya. Nah, tadi Anda mengatakan mata rantai itu tidak penting, sanad tidak penting. Lalu coba sebutkan
riwayat Saya tentang nggak bilang satu tidak ayat penting. saja, Yang saya ya. katakan, sanad itu membuktikan betapa jauhnya riwayat itu terjadi. Sudah katanya. Jangan Udah dipotong dulu nggak jelas dari itu. bicara, Mas. Udah nggak jelas karena udah katanya itu udahnya. Loh, ini justru menjadi perbedaan kitab suci kami dengan Anda. Kalau kitab suci Anda itu tidak bisa direferensikan secara ilmiah dari Anda terus sambung sampai ke Lukas. Dan itu memang pernyataan Yesus. Apalagi Yesus tidak pernah nyuruh nulis. Kalau di kita, dari zaman Nabi Muhammad sudah ada yang namanya Sekretaris Wahyu. Iya. Setelah Sekretaris Wahyu ada pengumpulan mushaf. Terus diriwayatkan yang namanya mutawatir, ramai disampaikan oleh orang banyak. Sampai kepada kita. Kalau jenengan mungkin mentok-mentoknya kata bapak-bapak gereja. Dan itu bapak gereja dari mana, itu sudah tidak ketemu. Apalagi Yohanes anaknya siapa, itu tidak akan ketemu ada di mana gitu. Itu kelemahan kita. Ini saya mendengar ceramah atau saya mau jawab nih? Ya silakan dijawab, silakan. Oke, baik, saya jawab. Kasih saya kesempatan menjawab ya. Kalau jawab jangan dipotong-potong. Baik, tunjukkanlah bahwa kalian tuh beradab, ya. Begini, kalau kalian membaca sejarah Islam, kalian sebenarnya akan mengetahui bahwa penggunaan sanad, ya, itu sebenarnya penggunaan isnad, transmisi, periwayatan, itu sebenarnya terjadi belakangan, ya. Kalau kalian baca buku tafsir tertua Al-Quran, itu tafsir Muqatil bin Sulaiman, nggak ada di situ sanad, ya, nggak ada di situ sanad, sama sekali nggak ada. Tapi kalau kalian baca tafsir-tafsir yang belakangan, tafsir-tafsir yang bisa dibilang kemarin sore, ya, seperti Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang non-tradisional, ya, tafsir-tafsir modern, ada sanad di dalam banyak. Ya, istilah sanad itu sebenarnya baru muncul belakangan. Ya, apa buktinya? Buku tafsir tertua Islam, yaitu buku tafsir Muqatil bin Sulaiman, itu tanpa isnad di dalamnya. Jadi kemunculan riwayat itu sebenarnya sepanjang saya mendalami Islam itu muncul setelah konflik di dalam Islam. Sehingga perlu sanad. Siapa yang meriwayatkan ini? Karena sudah ada kubu-kubu di dalam Islam itu. Karena ada kubu Muawiyah, ada kubu Ali, ada kubu ini. Bertengkar mereka. Sehingga muncullah sanad. Itu kalau kalian betul-betul membaca sejarah Islam. Nah kemudian masalah dia mengatakan bahwa saya menyamakan Lukas dengan Bukhari. Tidak, ya. Saya itu menggunakan parameter Anda ketika Anda menghakimi apa yang ada di dalam Lukas. Di dalam Lukas dikatakan dari para saksi mata dan pelayan firman. Jelas, ya. Orang yang hidup sejaman yang meriwayatkan itu. Siapa nama saksinya, Dis? Sebut satu orang. Kan sudah dikatakan di situ para saksi mata dan pelayan. Iya, para saksi itu siapa? Jangan ngibul kau. Di situ. Iya, banyak itu nggak usah banyak, satu aja, sebutkan satu nama. Penulis tidak. Iya, penulisnya siapa? Sebutkan satu nama. Kau jangan ngibul jualan obat di sini. Penulis di situ tidak sedang. Siapa nama penulisnya? Satu orang aja coba. Siapa? Dia tidak sedang mementingkan itu. Ini tidak, bukan kau mau membual. Ini kita berbicara mengenai kebenaran. Ada banyak saksi. Siapa saksinya? Sebutkan satu orang aja. Di situ ada murid-murid Yesus. Siapa murid Yesus di situ? Itu ada Yohanes. Dari mana kau tahu bahwa ada Yohanes? Dari mana? Apa dasar pijakanmu mengatakan bahwa ada Yohanes? Kamu hadir di situ? Ya, makanya kalau kamu baca surat-surat. Enggak, saya tanya ini masalah kebenaran informasi masa lalu. Harus kau jelaskan siapa yang hadir di situ. Kau katakan muridnya ada Yohanes. Kamu hadir di situ sampai kau tahu bahwa ada Yohanes. Ada yang kejang ini. Nanya aja. Bukan kejang. Ini kita berbicara mengenai mendudukkan kitabmu duduk setara dengan hadits saja nggak bisa. Kau katakan banyak saksi. Siapa saksinya? Coba sebutkan satu nama. Siapa? Ini suara saya kecil lagi nih, dikecil-kecilin nih. Gak usah kayak belut kau, Edis. Siapa nama murid yang kau maksud banyak murid itu? Siapa? Sebutkan satu. Sudah saya katakan, penulis belum dikatakan. Siapa namanya? Siapa nama murid yang hadir bertemu dengan Lukas? Siapa? Muter-muter lagi. Siapa? Muter-muter. Enggak, saya tanya samamu. Kau katakan di situ banyak saksi dan saksi itu adalah muridnya Yesus. Siapa nama muridnya Yesus yang bertemu dengan Lukas? Banyak. Ada banyak itu, saya cuma minta satu. Siapa?
Ada Petrus, ada. Coba kau tunjukkan di riwayat mana dituliskan Lukas bertemu Petrus. Silakan. Ya. Kita Paulus. Saya tanya Lukas, bukan Paulus. Ya, Lukas bertemu dengan Petrus itu dituliskan di mana? Ya itu ada di surat-surat Paulus. Saya tidak minta Paulus, kita belum nyebrang ke sana, kita masih di Lukas, Tuyul. Ya, Siapa murid yang bertemu dengan Lukas? Sebutkan. Saya memang nggak ada di situ. Ketahuan kan bahwa Lukas menulis hanya mengarang. Dan memang kitabmu itu tahun 70-an diceritakan di sampulnya karangan Lukas. Oke? Yang mirip Quran. Nah, sekarang kamu tunjukkan aja satu murid yang bertemu Lukas siapa? Kenapa kok banyak isi Lukas ada di Quranmu? Siapa yang bertemu dengan Lukas? Kenapa isi Lukas banyak di Quranmu? Lah, kok larinya ke Quran kau? Kenapa lari ke Quran? Dia lari nih. Ketika dia tidak bisa menjawab, dia akan Kenapa lari ke Al-Quran kamu? Kenapa lari ke Al-Quran? Kau ingin katakan Al-Quran itu benar karena sesuai dengan Lukas. Kenapa isi Lukas banyak? Saya tidak lagi membahas tentang Al-Quran. Oh, lari nih. Kamu yang lari. Sekarang berita yang datang kepada Lukas itu kau katakan dari saksi. Siapa saksinya? Ayo. Anggaplah itu semua kitab wartawan. Tapi kenapa kok ada di Quranmu kitab wartawan? Jadi maksudmu yang diberitakan Al-Quran itu benar? Nggak ada yang ngomong gitu. Iya, terus kenapa kau sama-samakan? Kenapa kau sama-samakan? Kipli, kamu bilang bahwa isi Lukas itu kitab wartawan. Kitab nggak jelas, begini begitu dan lain sebagainya. Tapi isinya ada. Yang mengatakan kitab wartawan kan itu kamu. Yang menyatakan kitabmu itu tidak jelas kan kamu. Karena kamu nggak bisa menjelaskan siapa murid yang bertemu dengan Lukas. Ayo. Ada yang mirip dengan isi Quranmu. Berarti kamu menambah. Yang mana coba? Yang mana yang mirip dengan Al-Quran? Yang mana? Oke, yang mana yang mirip? Tadi kita sudah bahas masalah. Yang mana yang mirip? Ya makanya kamu dengar. Yang mana? Tadi sudah kita Yang bahas. mana di Lukas yang mirip dengan pemberitaan Al-Quran? Coba tunjukkan. Masalah Zakaria. Kenapa rupanya Zakaria? Sudah Zakaria dalam Quran dikatakan, baca aja tadi kamu nggak nyimak dari awal. Berarti cerita tentang Zakaria di Al-Quran itu benar. Kenapa? Karena wartawan yang kau maksud itu hidup pada masa itu dan menceritakan tentang Zakaria juga. Itu kok ada dalam Lukas. Sekarang yang saya tanya, kalau di dalam kitab Lukasmu itu kau ceritakan, kalau diceritakan berdasarkan dengan kesaksian, kau tidak bisa menunjukkan siapa saksinya kan? Lebih tua dari Quranmu, sepakat? Betul. Kau jawab sendiri, Edis. Kau jawab sendiri tadi. Kamu tadi mengatakan bahwa kitabmu, kitab Lukas itu dituliskan berdasarkan kesaksian. Siapa saksinya? Ayo, siapa saksinya? Kalau Al-Quran itu kan pewahyuan. Pewahyuan itu tidak butuh saksi. Itu datangnya dari Allah langsung kepada sang Nabi. Nah, sekarang kitabmu berdasarkan kesaksian. Makanya saya tanya, siapa saksinya? Ayo. Enggak, banyak yang komplain suara saya katanya kecil sekali, suaranya Zulkifli besar sekali, suara saya nggak terdengar katanya. Memang siapa suruh beli yang murah, beli yang agak mahal gitu loh, Edis. Kau bisa bagi-bagi buku dari donatur, giliran beli pesawat kau nggak bisa, kecil suara kamu. Kenapa? Jadi kamu sudah setting. Kalau kamu tidak mampu menjawab, kamu kecilin suaramu. Kamu yang setting itu. Udah jerin-jerin loh. Kamu kayak si Kace. Debat dengan saya si Kace itu, dia tuduh saya yang rusakin HP-nya. Kan gila. Sekarang kau tuduh lagi orang di sini yang ngecilin suaramu. Sementara power vokalnya kamu yang pegang. Mana sih lo? Enggak, soalnya banyak yang ngomong suaramu nimpa suara saya. Ya memang kecil suaramu di sini. Sengaja kau kecilin. Ada nggak settingannya di situ diperbesar suara saya? Nggak bisa, mana ada? Bisa. Nggak ada. Nah sekarang giliran pertanyaan saya. Tadi kan Ustadz saya mohon maaf. Yang kayak begini, belut kayak begini nggak bisa dibiarin. Pertanyaan saya, dengarkan. Di dalam kitab Wahyu 1 pasal 1 diterangkan Yesus menerima wahyu yang dikaruniakan Tuhan kepada dia. Saya ingin tahu dari kamu nih. Jangan lari-lari. Fokus saja ke Lukas. Lah kamu nggak bisa menjawab. Tadi saya minta saksi. Tadi kamu bilang bahwa Lukas itu bukan saksi mata, dari saksi matanya siapa begini nggak jelas kata kamu. Tapi kenapa? Bukan kata saya. Kamu yang tidak bisa menjelaskan siapa saksinya. Berarti tidak jelas. Anggaplah itu semua. Sekarang kenapa isi Lukas kok bisa ada di Quranmu? Isi Lukas ada karena itu bercerita tentang Zakaria, bercerita tentang Yahya. Bela-belain. Ayo. Kamu bela-belain Lukas sekarang. Saya nggak bela Lukas karena itu ada dalam Quran saya. Coba. Ayo. Kok bisa ada kenapa? Wahyu dari Allah. Dari mana kamu tahu itu wahyu bukan jiplak? Rasul Muhammad SAW tidak hidup pada masa itu.
pada kejadian itu? Dari mana dia tahu? Apa harus hidup sejaman dengan itu biar bisa tahu? Oh iya, dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu bahasa Yunani? Bahasa kitab kau itu bahasa Lukas. Saya nggak hidup dengan sejaman dengan Lukas, tapi saya tahu kisah Zakaria. Ya, karena kau punya kitab terjemah. Rasulullah punya kitab terjemah. Kau bisa buktikan. Dari mana kamu tahu kalau Al-Quran itu tulisan Muhammad? Tulisan Muhammad pula kau. Dari mana kamu Sekarang tahu begini. Al-Quran itu dari Muhammad? Dari mana kamu tahu bahwa Al-Quran dari Muhammad? Al-Quran dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena dia yang menyampaikan kepada para sahabat. Di mana ayatnya Quran itu kepada Muhammad? Mana? Tunjukkan sama saya satu ayat Allah berfirman kepada Muhammad di Quran. Itu sengaja kau larinya ke sana Quran kan? Belut. Kerayak nih. Dia belut. Kau sengaja kan kau lari ke Al-Quran kan belut. Saya tanya tentang Lukas. Ya, ini giliran saya bertanya samamu. Loh, kan kamu bilang tadi di Muhammad kamu bilang tidak bertemu dengan Lukas. Sekarang saya tanya, justru pertanyaan saya di mana dalam Quran ada Allah berfirman kepada Muhammad? Bahkan bahasnya jangan Al-Quran mulu, Bang Edis. Kalau bahasa Al-Quran. Iya. Lari-lari dia, udah bisa jawab tadi, lari-lari. Lo enggak, saya cuma ngikutin Zulkifli. Dia bilang kau ngikutin aku. Kalau kau ngikutin aku, kamu lari ke Wahyu 1 pasal 1 giliran saya bertanya. Sebelum ke situ saya klarifikasi dulu. Nenekmu kiper, ngapain kau yang mau atur saya? Mana buktinya kalau Quran itu dari Muhammad? Sekarang saya tanya samamu, menurutmu sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu menghafal Al-Quran itu dari mana? Bertanya. Mana? Di mana? Di situ. Mana? Tunjukkan ayatnya. Lah siapa yang menghafal Quran? Makanya kau belajar kodifikasi Quran. Mana ayat dalam Quran kalau sahabat hafal mana? Kan Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu menyampaikan kepada para sahabatnya. Jadi menurutmu Al-Quran itu disampaikan kepada siapa? Mana ayatnya di Quran kalau Quran? Saya tidak sedang ingin menunjukkan kepada kamu, oke? Ini giliran kamu ditanyai. Kan kamu yang menantang tuh. Kamu ditanya tentang kitabmu. Edis, kau jangan kayak belut. Ini giliranmu ditanyai tentang kitabmu. Kenapa kamu takut sekali ditanya tentang kitabmu, Edis? Takut, Edis. Topik, Bang Edis, kembali ke topik. Kalau nggak saya mute terus. Ya. Kenapa kamu kayak belut, Edis? Takut sekali ditanya tentang kitabmu. Tadi kan sudah saya Kenapa? Tadi Tidak kan ada kamu jawab. Sekarang giliran saya bertanya. Kenapa kamu nggak mau ditanyai? Kamu nantang mau ditanyai tentang kitabmu. Kenapa giliran saya mau bertanya? Kau nangis kayak begini. Kenapa? Tidak ada yang nangis. Kalau kamu mau dikasih ruang untuk berdialog, untuk cari muka lewat Zoom saya ini, kau harus ikuti alurnya. Kau yang mau ditanya tentang kitabmu. Kenapa rupanya kayak belut kau? Kayaknya ketakutan Zulkifli mengeroyok. Loh, justru yang ketakutan itu kamu ditanya. Ini kan giliran kamu yang ditanya. Kenapa kamu nggak mau ditanya? Sudah saya jawab. Saya belum bertanya. Saya belum bertanya. Lukas mengatakan. Ya, sudah. Oke, sekarang giliran saya bertanya. Itu kan pertanyaan ustaz saya. Sekarang giliran saya bertanya. Banyak orang telah berusaha. Enggak. Kau tidak bisa menunjukkan satu orang saksi pun. Kau hanya mengatakan banyak saksi. Udah, selesai. Tunjukkan sama saya di Quran bahwa Quran itu kepada Muhammad. Kenapa lari ke Al-Quran, Tuyul? Ini kan sesi kamu ditanyai. Kriterianya sama. Di mana? Ini kan giliran kau yang ditanyai. Quran itu diriwayatkan kepada Muhammad. Di ayat berapa Quran itu dikatakan kepada Muhammad? Mana? Tunjukkan sama saya. Ini kan giliran kamu ditanyai. Loh, mana? Quran itu diriwayatkan oleh Muhammad, mana? Quran itu dari Muhammad, mana? Mana ayatnya? Jawab partisipan, Bang Edis. Edis yang menjawab, bukan Bang Edis yang bertanya. Ya tadi kan katanya satu persatu. Ini Zulkifli terus. Sesi tanya jawabnya partisipan nanya ke Bang Edis. Dia takut sama saya. Masa partisipannya cuma satu? Si Kifli takut terus. sama saya kau memang dari dulu kau Edis. Kenapa takut? Buktinya kau gak mau ditanya sama saya. Sosokan masuk di sini. Kamu tadi sudah nanya sama saya tentang Lukas. Bukan saya nggak nanya, itu Ustadz saya punya pertanyaan, giliran saya bertanya kok nggak dikasih. Ya sekarang Bang yang bertanya, Bang Juma giliran. Silakan. Oke, di dalam kitab Wahyu diterangkan Yesus itu mendapat karunia. Sekarang pertanyaan saya kepada kamu, mana wahyu pertama yang diterima Yesus? Tunjukkan. Wahyu pertama bagaimana maksudnya? Apakah Injil itu jatuh dari langit satu kitab langsung atau dari firman ke firman, dari ayat ke ayat? Yang kamu maksud kitab PB. Terserah kaulah. Yang saya tanya samamu, di dalam Wahyu 1 pasal 1 diterangkan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Yang saya tanya, mana wahyu pertama? Mana wahyu pertama yang diterima Yesus dari Bapa? Tunjukkan. Nggak ada di situ Allah. Kamu luruskan. Kau jauh, nggak usah kau muter-muter, lidah kau itu belut. Mau Allah, mau bapak, mau kakek, terserah. Sekarang saya tanya samamu. Kenapa kamu ngemis-ngemis bahwa Allah ada di situ? Saya nggak ngemis, Tuyul. Itu aja di kitab. Kalau saya tunjukkan di kitab terjemahan lama ada Allah, gimana? Di mana ada Allah?
Bukan Allah loh di situ, Allah. Ya, terserah kau lah, Tuyul. Mau menipu kayak manapun terserah, suka-suka kau saja. Sekarang saya tanya samamu, wahyu pertama yang diterima Yesus itu dari mana? Yang mana? Ya, jawab dulu Bang Edis. Pertanyaanmu nggak jelas. Pertanyaan wahyu pertama gimana maksudnya itu? Astagfirullahaladzim, belut. Enggak, pertanyaan. Ini kan, ya. Tadi Edis ini mengatakan kalau riwayat tentang sanad itu baru muncul di tafsir Makotil. Itu saya ingin tahu referensinya dari mana. Ini aja kamu jawab aja udah salah. Mana ada saya bilang begitu. Kamu bilang tadi begitu. Tafsir pertama dalam Islam itu. Kau nipu aja terus kerja kau kayak belut. Kau. Buku tafsir tertua di dalam Islam itu adalah tafsir tertua berarti yang pertama kan? Ya, namanya tafsir Muqatil bin Sulaiman. Di sini dari mana kau dapat informasi itu? Silakan Ustaz aja. Oke, kamu punya nggak buku tafsir Muqatil bin Sulaiman? Ya, udah. Okay. Kau diselamatkan sama Ustaz itu. Ada nggak isnad di situ? Ada nggak isnadnya di situ? Coba. Silakan Pak Ustaz Wafi kalau mau share screen. Coba, ada isnad nggak di dalam buku Muqatil bin Sulaiman, tafsir tertua Islam? Ini tafsirnya Imam Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah. Tanwirul Imam Mikbas Ibnu Abbas. Kau malah lari Ibnu Abbas kamu itu. Ngapain lari Ibnu Abbas? Saya tafsir. Katanya ada tafsir tertua adalah Muqatil. Sedangkan ini ada tafsir Imam sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau asli sepupu Rasulullah. Lebih tua mana Muqatil sama Ibnu Abbas? Dari mana kamu tahu dia nulis buku? Mana bukunya, manuskripnya? Orang buku yang kamu tunjuk aja, buku cetakan kemarin sore. Aduh, dasar. Kok dasar? Itu bicara manuskrip, bukan bicara buku cetakan. Kalau tafsir Ibnu Abbas itu Edis, ya Allah. Kamu kok nggak tahu? Oke, sekarang saya tanya kamu, tafsir tertua apa? Kita dijelasin. Lanjut ke sana aja. Tafsir yang paling tua itu tafsir Muqatil bin Sulaiman. Itulah tafsir tertua. Astagfirullah. Mana sih? Sahabat yang didoakan ahli tafsir oleh Rasulullah. Berarti di zaman Rasulullah sudah ada beberapa sahabat yang ahli tafsir. Dan tafsir yang ada di dalam riwayat Imam Ibnu Abbas itu ditulis. Berarti tafsir tertua adalah dari sahabat Abdullah bin Abbas, bukan Muqatil. Ya karena kamu nggak tahu apa-apa, kamu belajar lagi aja. Capek sih ngajarin kamu. Ya belut memang kayak gitu. Kembali yang tadi ya sudah dipatahkan ya, bahwa para sahabat itu sudah menafsir, ya mereka semua itu sudah diberi keilmuan oleh Rasul untuk menafsirkan ayat. Nah sekarang saya tanya samamu, wahyu pertama yang diterima Yesus itu yang mana? Wahyu pertama gimana? Maksudmu wahyu pertama gimana? Kamu membandingkan dengan Quran yang di Iqra. Kenapa selalu larinya ke Quran? Itu kitabmu itu wahyu atau bukan? Yang kamu maksud wahyu itu apa sih? Ya. Itu kitab kau itu wahyu atau murni karangan? Saya tanya sama kamu, jawab dulu. Wahyu itu apa? Ya, saya tanya sama kamu, wahyu itu apa? Itu di dalam kitabmu ada dikatakan kitab wahyu. Itu wahyu itu apa? Kitab wahyu itu maksudnya apa? Penglihatan. Oke, penglihatan pertama yang diterima Yesus itu yang mana? Penglihatan, Yesus nggak pernah melihat penglihatan. Loh, itu di dalam kitab wahyu 1 pasal 1 dikatakan. Dari penglihatan bukan Yesus. Dengar. Kau jangan pakai jurus gerejamu di sini. Saya nggak suka. Di dalam kitab wahyu nomor 1 pasal 1, inilah wahyu Yesus Kristus. Yang mendapat penglihatan Yesus atau Yohanes? Coba, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Gimana? Kepada siapa? Yang ngomong gitu siapa? Saya tanya samamu, Yesus itu menerima firman atau tidak? Saya tanya samamu, Yesus itu menerima firman atau tidak? Menerima firman. Oke, tunjukkan kepada saya firman pertama yang diterima Yesus itu yang mana? Firman itu apa sih memangnya? Nah, itu kan? Coba lihat caramu untuk berdebat. Ya kayak gini lah caramu berdebat. Jadi setiap ada pertanyaan, kamu ambil satu kata untuk kau tanyakan kembali. Coba. Mana? Bukan seperti itu. Karena kamu nggak paham dasarnya. Makanya kita... Apa dasar apa? Dasar apa? Di dalam Yohanes 17 pasal, dengar dulu. Dengar. Supaya kau belajar ya. Ini kalau kau ditanya tentang kitabmu, kayak gini kau. Kutanya kau sama kau ya. Di dalam Yohanes 17 pasal 8 Yesus mengaku menerima firman dan kemudian Yesus mengaku menyampaikan firman. Sekarang firman pertama yang diterima oleh Yesus itu yang mana? Salahnya di mana? Enggak, salahnya di mana? Saya tidak tanya salah atau benar tuh, saya tanya. Firman pertama yang diterima Yesus itu yang mana?
Nggak ada dikatakan ini yang pertama, nggak ada dikatakan begitu dalam Bible. Inilah firman yang pertama kali. Memang nggak ada, tapi Yesus mengaku menerima firman kan? Iya, terus ada nggak dalam Injil dikatakan inilah. Kalau Yesus mengaku menerima firman mana yang pertama diterima? Ayo. Kenapa kok di-mute terus saya? Di-mute lagi. Sekarang saya tanya samamu, Yesus menerima firman. Firman yang pertama diterima Yesus itu yang mana? Di dalam Injil tidak ada informasi mengenai firman yang pertama kali diterima Yesus. Jadi tidak ada? Jadi kamu nggak tahu? Di dalam Injil tidak ada dikatakan inilah firman yang pertama kali diterima, nggak ada. Lah, tapi kan dia menerima firman. Ya pertanyaanmu udah saya jawab, nggak ada di situ di dalam Injil dikatakan ini. Jadi kamu tidak tahu. Jadi kamu tidak tahu firman yang pertama, firman yang terakhir kamu nggak tahu. Di dalam Injil nggak diinformasikan. Atau jangan-jangan kitabmu itu memang bukan firman yang diterima oleh Yesus. Ya nggak masalah, kamu mengatakan itu nggak masalah, Julkifli. Nggak masalah. Iya, nah jadi kan terbukti sekarang. Kamu nggak bisa menunjukkan wahyu yang diterima oleh Yesus itu yang mana. Ya kan? Nah, dengan kesimpulan ini, nyata bahwa kitabmu itu memang hanya karangan. Tidak ada legitimasi dari Yesus terhadap kitabmu. Kenapa? Karena kau tidak bisa menunjukkan, mempertanggungjawabkan kitabmu bahwa itu berasal dari Yesus. Di dalam Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebenarnya bukan Allah di sini, Theos. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Theos kepadanya, supaya ditunjukkan kepadanya, kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya adalah ia menyatakan kepada hambanya Yohanes. Nah sekarang kamu tidak bisa menunjukkan itu karena terbukti memang kitabmu bukanlah firman yang diterima Yesus dari Theos. Demikian, silakan yang lain. Suara saya kayaknya disetting dari sana pelan banget. Ada di settingan. Ini nggak ada settingan. Ada Yes, ini ada pertanyaan nih sebelum teman-teman lain akan bertanya nih ya. Menurut Matius 17 ayat 5 sampai 8 ya, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengarkan itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Ya, pertanyaan saya, yang mendengar suara ini siapa aja, Des? Menurut logika paling pendek kamu itu siapa aja nih? Agak putus suaranya, coba bagian terakhir. Ya. Inilah anak yang kukasihi, tiba-tiba datanglah terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini suara siapa? Pertanyaan pertama. Ini suara siapa ini? Suara Bapa. Suara Bapa. Oke. Yang mendengarkan suara Bapa ini siapa aja? Semua yang ada di situ. Semua yang ada di situ. Di sini diterangkan murid-muridnya, ada Petrus dan ada Yohanes Pembaptis. Betul? Betul. Oke. Sementara di Yohanes 5 ayat 37, ya, sabda Yesus sendiri, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini siapa yang berbohong? Iya. Saya jawab. Matius, apakah Yesus di Yohanes ini? Saya jawab. Makanya saya bilang kalau orang kerjanya tukang nyomot-nyomot kayak ginilah. Waktu Yesus mengatakan, ya, kan saya mau jawab atau enggak ini? Dikasih jawab enggak saya? Silakan. Ya, makanya saya itu sebenarnya sakit kepala sendiri ketika menghadapi orang yang tukang menyomot-nyomot ini. Ketika Yesus mengatakan suaranya tidak pernah kamu dengar, Yesus mengatakan kepada siapa itu, saya tanya? Murid-muridnya lah. Wah, inilah kamu, makanya maaf kata ya. Orang kaya. Sebentar. Maaf kata ya. Kamu sebenarnya sudah dijawab aja. Sudah terdiskualifikasi secara ya logikamu nggak kepake. Kalau kamu baca di situ, Yesus itu sedang berdebat dengan lawan-lawannya. Bukan berbicara kepada muridnya. Suara murid. Nah, oke. Sebentar, saya bacakan saja dulu. Sebentar, saya bacakan dulu. Sekarang, siapa yang mendengarkan suara di atas awan itu? Siapa? Kan sudah dikatakan. Kan sudah dikatakan di situ. Di situ ada siapa saja. Di situ berarti ada Yesus. Itu dengar dulu. Ini kan mau saya jawab. Mau saya jawab. Enggak. Kamu pahami firman itu apa sih? Yang kamu pahami firman itu apa sih? Makanya ini suara Bapak ini apa ini? Yang kamu pahami dengan firman itu apa sih?
First over apa gimana ini? Ya, makanya saya bilang ya, inilah kamu itu sebenarnya umat terjemahan itu sebenarnya kamu. Gini loh, firman itu bahasa Indonesia. Firman itu bahasa Indonesia. Di Bukan, dalam itu bahasa Turkis. Farman. inilah, gimana saya bisa jawab kayak gini kalau jawab dipotong-potong terus. Oke, lanjut. Ya, logos itu kalau kamu terjemahkan, kalau menurut bahasa itu logika. Ya, bukan sekedar suara gitu, seperti yang Zulkifli pahami. Tadi ditanya sama saya, firman apa yang pertama kali diterima? Dia pikir firman itu maksudnya omongan gitu. Enggak, berarti Yesus pernah setara dengan murid-muridnya mendengar firman langsung dari Bapa begitu ya. Dari Tuhan begitu, dari Theos. Ini loh. Matius jadi nabi tiba-tiba. Ini siapa ini? Ini siapa? Terus tiba-tiba. Enggak, ini siapa ini? Jadi setara dengan Yesus. Enggak, ini siapa? Begitu. Suara siapa sini? Doni, Ini suara siapa? Gue. Doni? Oke, gini loh, seperti saya bilang. Ketika di bukit itu, yang ada di situ siapa saja? Murid-murid Yesus siapa saja? Ada di situ Petrus, ada Yohanes, dan ada saudara Yohanes yaitu Yakobus. Mereka itulah yang langsung mendengar di situ. Halo, sudah? Ya. Nah, sementara konteks yang di dalam Yohanes yang dikatakan suaranya pun tidak pernah kamu dengar, itu lawan Yesus, bukan murid-murid. Makanya saya bilang kamu ini bawa pertanyaan itu udah salah. Karena kamu nggak baca. Pertanyaannya itu kamu dapat dari orang, nggak kamu baca sendiri. Yang bersaksi bahwa Yesus adalah utusan Bapa itu siapa aja yang menyatakannya itu? Yesus sendiri kan? Ya, murid-murid juga menyaksikan itu. Berarti murid-murid juga setara dengan Yesus begitu? Setara gimana maksudnya? Pertanyaanmu semakin ngawur aja, nggak ada yang lebih bagus Ini, pertanyaanmu. Coba next lah, pertanyaan yang lebih bagus lah. Pertanyaannya ini siapa, suara siapa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah, ini suara siapa? Tadi udah saya jawab, kamu Suara tanya Bapa. lagi. Suara Bapa itu firman bukan? Tadi udah saya jawab loh. Kamu Firman Tuhan. Berarti setiap yang mendengar langsung dari firman Tuhan itu seorang nabi dan utusan, betul? Bagaimana? Ya. Berarti setiap yang mendapatkan firman itu seorang nabi dan utusan yang setara dengan Yesus, betul? Belum tentu. Kok belum tentu? Makanya ini. Loh, kan kamu nanya. Udah jujur aja. Belum Ini. tentu. Gimana sih? Oh, berarti orang biasa juga nggak ada bedanya dengan nabi begitu. Ketika dia mendapatkan firman, ini nabi nih. Cuman orang biasa juga bisa. Ini gimana ini? Terus apa fungsinya definisi nabi dan utusan? Kamu jelasin nabi itu, nanti kamu nggak tahu nabi itu apa. Nabi. Bahasa apa nabi itu? Bahasa Ibrani. Kok bisa ada Apa? di Arab nabi? Di Quranmu ada kata nabi nggak? Jangan kemana-mana. Nah, waduh, lari-lari kan? Kan kamu lari kamu. Kamu bilang nabi. Nggak, kamu sekarang kan dijelasin aja. Kamu tahu nggak permasalahannya dari mana? Permasalahannya itu kamu nggak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Loh. Hah? Ketika Musa mendapatkan firman dari Allah, begitu. Apakah ada selain Musa waktu itu yang mendapatkan firman? Mendapatkan firman itu maksudnya gimana sih? Menerima firman. Menerima wahyu Allah. Ada selain Musa ketika di zamannya, ada. Ada, Tuhan berbicara langsung kok dari awan, di situ ada. Iya, sama siapa? Sama orang Israel. Sama orang Israel. Siapa orangnya itu? Ya bangsa Israel, mau disebutin satu-satu kayak Zulkifli tadi ngomong sebutin namanya gitu. Oh, harus jelas. Karena kalau apa bedanya nanti Musa sama orang-orang Israel yang... Kamu saya sebutin aja, gini aja. Kamu saya tanya satu pertanyaan aja. Gini aja. Kenapa Musa itu dipilih selain dari yang lain begitu? Don, gini aja. Satu aja pertanyaan sama kalian. Kamu gak masuk logika. Siapa penerima Al-Quran? Siapa penerima Al-Quran? Rasulullah Muhammad SAW. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Oh, ada banyak. Tunjuk satu, mana? Banyak itu. Dari tunjuk satu aja. Surat Anas. Tunjuk satu ayatnya. Di mana Muhammad menerima firman dari Allah? Di mana? Di Quran mana? Dari surat Al-Baqarah sampai surat Anas itu wahyu Allah. Al-Fatihah nggak masuk. Al-Fatihah masuk nggak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim itu siapa yang ngomong di situ? Termasuk semuanya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim di situ yang ngomong siapa di situ? Balik ke topik.
Enggak, ini saya enggak loh. Ini saya balikin ke kamu loh. Perkataanmu itu saya balikin ke kamu. Dengan Yesus, sama-sama. Pertanyaanmu itu saya balikin ke kamu. Enggak, makanya balik lagi. Inilah anakku yang kamu bilang ini firman atau bukan? Firman. Ya, diulang-ulang lagi, balik-balik lagi. Matius harus jadi nabi. Diulang-ulang lagi, balik-balik lagi. Harus setara dengan Yesus ini. Apa bedanya? Ya, kalau kamu paksain harus ya terserah kamu. Kalau kamu paksain harus ya terserah kamu. Ngapain saya capek di situ? Bangsa Israel sendiri menanti-nanti seorang nabi hampir 400 tahun, hampir 4 abad itu setelah kejatuhan di Babilonia. Kenapa tidak menurunkan wahyu ke orang-orang biasa? Kamu itu makin ngawur aja, Don. Menara Babel itu kapan? Kok kamu bilang 400 tahun? Bang Edis, sesuai tema aja, sesuai tema ya. Ini ada yang mau bertanya lagi. Yang lain aja, next. Bangsa Israel. Next. Yang lain, next. Nggak bisa jawab berarti. Anda tuh nggak bisa jawab. Ya, nggak apa-apa lah, nggak bisa jawab. Iya, nggak bisa jawab. Next. Iya, udah. Next. Oke. Ini dari siapa sih namanya? Ini mah dari pihak Kristen ini. Mau bertanya ini dari pihak Kristen. N26 Alpha siapa namanya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fisabilillah. Edi, selamat datang di Zoom MNCI. Kami memperlakukanmu dengan penuh kasih. Semoga betah. Mana penuh kasih gimana? Suara dikecil-kecil.